Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 14 sebelumnya, kita telah diperlihatkan tentang Ause yang berperang melawan kesatria Asura. Dan Ause berhasil memenangkan pertarungan itu, hingga Raja Asura akan membantu Ause memberikan 10 petarung terbaik untuk membantu suku naga melawan Istana Surga. Dan di chapter 15 kali ini, cerita pun dimulai dengan diperlihatkan Ause yang pergi ke atas awan setelah bertarung dengan Asura. Dan ternyata Ause telah pergi ke Pulau Terapung, di mana ini adalah tempat kakek naga kuno. Setelah Ause sampai di sana, dia pun langsung merubah dirinya menjadi manusia. Dan Ause melihat wanita cantik yang bukan lain bahwa dia adalah Monaswo, ibu dari Ause. Di sini Ause menanyakan kabar ibunya karena lama tidak bertemu. Tapi Monaswo malah terdiam tanpa berbicara di tengah taman bunga. Ause mengatakan kepada ibunya bahwa suku naga sedang dalam bahaya, yang membuat suku naga akan terancam punah oleh serangan para dewa. Ause pun di sini meminta agar Monaswo mengatakan sesuatu untuk Ause. Dengan santai Monaswo mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memperdulikan suku naga. Di sini Ause merasakan sedih karena dari kecil ibunya tak pernah peduli dengannya. Bahkan sejak kecil Monaswo telah meninggalkan dirinya. Monaswo mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun. Monaswo juga menanyakan kepada Ause apa tujuan Ause menjadi Raja Naga. Karena yang Monaswo tahu bahwa Ause sangat tidak peduli dengan yang ada di sekelilingnya. Monaswo juga mengatakan lebih baik Ause menjadi dirinya sendiri seperti dahulu, yang selalu cuek dalam masalah apapun. Mendengar perkataan ibunya, Ause hanya termenung dan meratapi hidupnya karena bahkan ibunya sendiri tidak mendukung anaknya untuk menjadi Raja Naga. Di sini Monaswo mengatakan kepada Ause, apakah dirimu tahu tentang arti dari namamu itu? Monaswo mengatakan bahwa arti dari nama Ause itu adalah es badai salju. Dan menurut Monaswo, Ause lebih baik mengikuti sifat dari arti namanya itu, yang cuek dan dingin terhadap apapun. Ause yang mendengarkan perkataan ibunya hanya diam dan membisu, tak mau membicarakan apa-apa lagi padanya. Dan scene pun berpindah ke suku naga laut utara. Di sini Ause sudah ditunggu oleh 3 raja naga yang membahas tentang pertempurannya kepada para dewa. Bahkan di sini adik tiri Ause atau kita sebut saja Aubing ikut serta di pertemuan itu. Dan di sini salah satu dari raja naga pun menyambut Ause dan menanyakan kabar dari Ause. Ause pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ause juga mengatakan bahwa besok adalah hari pertemuan para Raja Naga. Di sini, salah satu Raja Naga menanyakan kepada Ause tentang para naga yang menyerang Istana Surga. Karena para naga Laut Timur yang menyebabkan Istana Surga berantakan. Tapi dampaknya malah mengenai seluruh suku naga. Beberapa Raja Naga juga mengatakan kepada Ause bahwa seharusnya Ause malu dengan perlakuan rakyatnya itu. Dan Ause harus mempertanggungjawabkan semuanya tanpa mengajak suku naga yang lainnya. Ause yang sudah kelelahan karena dirinya habis bertarung bersama Asura dan juga pergi ke Pulau Terapung menemui ibunya, kini dia tidak mau membahas apapun kepada para Raja Naga itu. Dan Ause memilih untuk beristirahat sebentar. Dan Aubing pun di sini mengantarkan Ause ke kamarnya. Saat di kamar, Aubing mencoba untuk melihat keadaan Ause yang terlihat sangat lelah. Dan Aubing melihat ada luka di perutnya. Luka itu disebabkan pertarungan Ause dengan para Asura. Aubing pun langsung membersihkan luka itu dengan kain basah. Dan di sini Ause pun mengucapkan terima kasih kepada Aubing karena sudah membantu untuk merawat lukanya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di sini Ause mendengar teriakan orang dengan sangat keras. Ause pun menanyakan kepada Aubing, siapakah itu yang berteriak? Aubing menjelaskan bahwa yang berteriak itu adalah Yilong, anak Raja Selatan yang kini berada di dalam penjara. Dan di sini Ause mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Yilong karena sudah sangat lama tidak bertemu. Dan terlihat di sini Yilong yang sedang kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa di dalam penjara. Tiba-tiba datanglah Ause menyapa Yilong yang sedang marah-marah itu. Yilong mengatakan kepada Ause, untuk apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin kuhajar? Sambil menghunuskan pedangnya, Ause mengatakan, sopanlah sedikit jika berbicara dengan Raja Naga.
Ause juga mengatakan kepada Yilong, "Bagaimana kau mau menghajarku jika kau berada di dalam penjara itu?" Yilong mengatakan kepada Ause, "Mungkin sekarang diriku tidak bisa menghajarmu, tapi lain waktu aku akan membunuhmu." Ause mengatakan bahwa Yilong berada di penjara dengan waktu yang lama, jadi Ause tidak akan khawatir dengan ucapan Yilong. Yilong mengatakan, "Jika kau mengurungku di sini untuk selamanya, lebih baik kau bunuh aku saja." Ause mengatakan bahwa dirinya akan membuat Yilong mati dengan perlahan-lahan, dan Ause pun pergi meninggalkan Yilong. Dan pertemuan para Raja Naga pun dimulai. Beberapa Raja Naga tidak setuju dengan usulan dari Ause karena mereka tidak akan sudi membantu Ause untuk melawan para dewa. Raja Naga yang lainnya juga mengatakan seharusnya Ause lah yang bertanggung jawab untuk masalah ini, karena masalah ini ditimbulkan oleh para Naga Laut Timur. Raja Naga yang lainnya pun mengatakan bahwa Ause tidak pantas menjadi Raja Naga. Mendengar perkataan para Raja Naga itu, Ause di sini sangat kesal karena menurutnya pertarungan ini adalah antara suku naga dengan para dewa. Ause juga mengungkit masa lalunya waktu melawan para Dark Shadow waktu itu, dan Ause lah yang menyelamatkan semua suku naga. Saat percakapan itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada yang berlari dengan sangat kencang di luar, dan dia adalah Yilong dan para bayangan gelap. Yilong langsung menjebol tembok tempat berkumpulnya para Raja Naga yang sedang rapat. Di sini Yilong mencoba untuk membunuh Ause, tapi serangan itu bisa dihindari oleh Ause. Sedangkan para Raja Naga yang lainnya hanya terdiam dan malah asik menyaksikan pertarungan itu. Tapi berbeda dengan Aubing yang satu ini. Di sini Aubing mencoba untuk membantu Ause menghalang para dewa bayangan gelap yang mencoba untuk mengeroyok Ause. Sedangkan Ause dan Yilong di sini sedang by one tanpa ada yang mengganggunya. Dan di sini Ause bisa memberikan luka kepada Yilong hingga Yilong merubah wujudnya menjadi naga. Ause pun tidak tinggal diam dan langsung merubah wujudnya juga menjadi naga, dan mereka pun bertarung menggunakan jiwa naganya masing-masing. Dan kita akan langsung masuk ke chapter 16 nih, Mang. Terlihat para Raja Naga yang lainnya pun hanya bisa menyaksikan pertarungan seru dari Ause dan Yilong. Ause mengatakan kepada Yilong bahwa Ause akan mengakhiri hidup Yilong. Ause pun di sini berhasil mencakar Yilong dengan cakar naganya. Dan serangan petir yang berada di tubuh Ause pun bisa mementalkan Yilong. Sedangkan para Raja Naga yang lainnya sepertinya terlihat sangat menikmati pertarungan antara Yilong dan Ause. Ause mengatakan kepada Yilong, "Jika kemampuannya hanya segini, kamu tidak akan bisa melukai diriku." Mendengar dirinya telah diremehkan oleh Ause, Yilong pun di sini langsung membalikan keadaan dan langsung melilit Ause. Melihat pertarungan serius itu, Raja Naga lainnya mengatakan bahwa mereka khawatir akan ada yang terbunuh salah satu dari pertarungan itu. Pertarungan itu pun terlihat seimbang, mereka saling menggigit dan saling mencakar. Raja Naga yang lainnya mengatakan bahwa pertarungan yang sengit ini tidak akan mudah untuk dimenangkan. Jika pertarungan ini terus berlanjut, maka mereka akan mendapatkan luka yang sangat fatal. Sedangkan para naga yang lainnya hanya bisa menikmati melihat pertarungan dari Ause dan Yilong. Dan mereka mengatakan bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka wafat. Di sisi lain, Aubing di sini terus bertarung dengan Dewa Bayangan Gelap 1 versus 3. Anjay, Aubing keren coy. Aubing juga di sini sedikit kesulitan menghadapi 3 teman dari Yilong. Aubing mengatakan bahwa dirinya harus cepat membereskan para pemberontak itu. Dan di sini, Raja Naga Tianchi mengeluarkan jurusnya yang tidak tahu akan dihantamkan ke arah mana. Aubing merasakan bahwa Raja Naga Tianchi akan mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Sedangkan Raja Naga yang lainnya hanya terdiam dan tak melakukan apapun dalam pertarungan itu. Ternyata di sini Raja Tianchi membantu Aubing membereskan rombongan Yilong. Dan Aubing pun di sini mengucapkan terima kasih kepada Raja Naga Tianchi karena telah membantunya. Raja Naga yang lainnya yang melihat Raja Naga Tianchi membantu Aubing tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hal itu. Sedangkan pertarungan Ause dengan Yilong masih terus berlanjut. Dan terlihat di sini Ause telah menggigit Yilong dan mengatakan agar Yilong tidak bisa melarikan diri lagi. Dan Ause pun langsung mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu Jiwa Naga Emas. Ause pun langsung menyerang Yilong. Salah satu Raja Naga mengatakan bahwa Ause memang sangat luar biasa. Dan petir Ause pun langsung dikeluarkan untuk menyerang Yilong. Aubing mengatakan apakah Ause benar-benar ingin membunuh Yilong, hingga Ause mengeluarkan Jiwa Naga Emasnya. Sedangkan naga yang lainnya mengatakan sepertinya sebentar lagi akan berakhir karena Ause telah menggigit Yilong dengan Jiwa Naga Emasnya.
Yilong di sini sudah tidak berdaya menghadapi Ause. Para naga yang lainnya pun melihat pertarungan itu bersorak kemenangan. Sedangkan Aubing di sini hanya terlihat tersenyum manis, anjay. Dan mereka pun akhirnya berubah menjadi wujud aslinya. Yilong mengatakan kepada Ause, "Jika kau ingin membunuhku, bunuhlah aku sekarang." Ause mengatakan kepada Yilong, "Hai Yilong, kamu juga adalah putra Raja Naga. Apakah kau tidak ingin melindungi klanmu sendiri?" Dan Ause didatangi oleh Raja Tianqi. Raja Tianqi mengatakan bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Raja Tianqi juga mengatakan bahwa suku naga harus bersatu. Tidak ada lagi perpecahan. Semua suku naga harus melawan istana surga bersama-sama. Dan kini para Raja Naga yang lainnya pun mendukung Ause untuk menerima serangan para dewa. Aubing merasakan bangga pada Ause karena Ause yang sekarang bukanlah Ause yang dahulu yang seperti pecundang. Yilong juga di sini merasakan perbedaan dari Ause yang dulu, dan Ause di sini merasakan bangga pada dirinya. Ause juga mengatakan jika para surga menyerang suku naga, berarti para dewa mengantarkan kematiannya sendiri. Dan si Shinji Season 6 chapter 15 dan 16 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and